Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menilai sesuatu dari apa yang terlihat. Kalau usaha belum berhasil, kita merasa gagal. Kalau doa belum dijawab, kita merasa Tuhan sepertinya diam. Kalau hidup orang lain terlihat lebih baik, kita merasa hidup kita tertinggal. Dan tanpa sadar, mata kita lebih mudah melihat apa yang kurang daripada melihat apa yang sedang Tuhan kerjakan. Padahal apa yang kita lihat belum tentu menggambarkan seluruh kenyataannya. Dan sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada hari ini, mari kita bersama-sama bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena pada hari ini Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan. Bukalah hati dan pikiran kami, agar kami tidak hanya melihat segala sesuatu dengan cara pandang kami sendiri, tetapi juga belajar melihat dengan cara pandang Engkau. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur dan berserah. Haleluya. Amin. Untuk ayat perenungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari kitab 1 Samuel pasal yang ke-16 ayat yang ke-7. Mari kita baca bersama-sama. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika Nabi Samuel datang untuk mengurapi raja yang baru, ia melihat Eliab, anak sulung dari Isai. Tubuhnya tinggi, wajahnya meyakinkan, dan Samuel langsung berpikir, inilah pasti orang yang dipilih Tuhan. Tetapi justru Tuhan berkata, bukan dia. Mengapa? Karena Tuhan tidak melihat apa yang dilihat manusia. Tuhan melihat hati. Renungan hari ini bukan hanya tentang Daud. Ini juga berbicara tentang kehidupan kita. Seringkali kita menilai diri sendiri dari apa yang terlihat. Kalau mungkin penghasilan kita belum bertambah, kita merasa hidup kita tidak berkembang. Kalau saat ini usia semakin bertambah tetapi impian belum tercapai, kita merasa sepertinya kita tertinggal dengan orang lain. Kalau melihat orang lain berhasil, kita mulai mempertanyakan, kenapa kok saya seperti ini? Sepertinya saya tidak bisa. Kita selalu mempertanyakan nilai diri kita sendiri. Padahal Tuhan tidak pernah menilai kita dengan ukuran seperti itu. Tuhan melihat hati yang tetap setia meskipun sedang berjuang. Tuhan melihat orang yang tetap jujur walaupun harus menerima kerugian. Tuhan melihat seseorang yang tetap berdoa meskipun doanya saat ini belum juga dijawab. Hal-hal seperti itu mungkin tidak mendapat perhatian manusia, tetapi sangat berharga di hadapan Tuhan. Kadang kita terlalu sibuk memperbaiki apa yang terlihat dari luar, sampai lupa membiarkan Tuhan membentuk bagian yang paling penting, yaitu hati kita. Karena pada akhirnya keberhasilan terbesar bukanlah ketika semua yang mengagumi kita, tetapi ketika Tuhan berkenan atas hidup kita. Hari ini mungkin keadaan kita belum berubah, mungkin masih ada pergumulan yang belum selesai, namun jangan langsung menyimpulkan bahwa Tuhan tidak sedang bekerja. Bisa jadi saat ini Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang jauh lebih penting daripada sekedar mengubah keadaan kita. Tuhan sedang membentuk hati kita menjadi lebih sabar, lebih rendah hati, lebih penuh kasih, dan lebih percaya kepadanya.
Dan perubahan hati itulah yang akan mempersiapkan kita untuk menerima apa yang Tuhan sediakan pada waktunya yang tepat. Amin. Untuk perenungan pribadi kita pada hari ini, selama ini dengan ukuran apa saya selalu menilai hidup saya, dan apakah saya lebih sibuk memperhatikan apa yang terlihat dari luar daripada membiarkan Tuhan membentuk hati saya? Mari kita berdoa. Tuhan, ampunilah kami jika selama ini kami terlalu sering menilai hidup dari apa yang terlihat. Tolong kami untuk memiliki hati yang mau dibentuk oleh-Mu setiap hari. Biarlah hidup kami berkenan di hadapan-Mu, dan karena itulah yang paling berharga. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur dan berserah. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tidak pernah salah melihat hidup kita. Ketika orang lain hanya melihat hasil, Tuhan melihat perjuangan. Ketika orang lain hanya melihat penampilan, Tuhan melihat ketulusan hati. Karena itu, jangan berkecil hati jika perjalanan hidup kita tidak selalu dipahami oleh orang lain. Tetaplah hidup dengan setia di hadapan Tuhan, sebab apa yang dibentuknya di dalam hati kita akan menjadi dasar yang kuat untuk setiap berkat dan tanggung jawab yang Ia percayakan pada waktunya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati.